Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat berkumpul kembali bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao dalam acara kita bersama Mutiara Kebenaran. Pada malam hari ini kita akan membahas Kejadian pasal yang ke-24 karena kita masih dalam seri Kejadian, dan sesi yang lalu kita sudah lihat pasal 23. Kini kita akan lihat Kejadian pasalnya yang ke-24. Sungguh, saudara yang kasih Tuhan, indah sekali bagi kita untuk memiliki kesempatan untuk membahas firman Tuhan bersama. Bahkan dengan adanya teknologi yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui stasiun radio, kita yang bertempat tinggal berjauhan atau yang secara fisik lokasinya berjauhan dapat berkumpul bersama untuk membahas firman Tuhan. Dan ini adalah suatu hal yang perlu kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Tentunya kita akan lakukan hal itu sesaat lagi dalam doa, sambil juga kita meminta bantuan Tuhan agar membukakan hati dan pikiran kita. Bagi Anda yang masih baru dengan acara Mutiara Kebenaran, ini adalah acara di mana kita membahas kebenaran firman Tuhan yang kita hargai dengan luar biasa, bagaikan mutiara yang patut untuk kita beli dengan segala apa yang kita miliki. Oleh karena itu, jikalau Anda serius ingin mengikuti acara ini, saudara kasih Tuhan, maka bersiap-siaplah untuk mencerna kebenaran. Ya, kadang-kadang kebenaran itu bukan seperti bubur. Ya, bubur itu untuk anak-anak, tetapi kebenaran ada yang mudah dicerna, ada juga yang mungkin yang sulit dicerna. Kadang-kadang kebenaran menyentil kita, kadang-kadang dia bagaikan mengoreksi kita, tetapi kita harus siap untuk menerima semua itu demi untuk memperbaiki diri kita. Baiklah pendengar yang saya kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab ke dalam Kejadian pasal yang ke-24. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala. Bapa yang surga, kami ucapkan syukur dengan sepenuh hati kepadamu. Rahmat-Mu yang begitu besar telah menyertai kami sepanjang hidup kami sampai kepada saat ini. Dan ketika kami ingin merenungkan firman-Mu ya Tuhan, tidak ada yang lebih pantas kami lakukan selain daripada datang kepadamu. Karena ini adalah firman-Mu dan Engkaulah yang dapat menjelaskannya kepada kami melalui Roh-Mu yang menerangi hati kami. Pimpinlah ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua pendengar dimanapun mereka berada, agar dapat mendengar dengan baik. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus saja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kejadian pasalnya yang ke-24, dan ini adalah pasal yang cukup panjang. Kita akan coba habiskan dalam satu sesi ini, ada 67 ayat. Kita akan baca dulu ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kejadian 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?" Tapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kejadian di dalam atau hal-hal yang terjadi dalam Kejadian pasal 24 ini adalah setelah kematian Sarah. Kita tahu bahwa Sarah mati saat dia berumur 127 tahun. Dan pada waktu itu tentunya Ishak berumur 37 tahun.
Sedangkan Ishak menikah pada waktu dia berumur 40 tahun, saudara kasih Tuhan. Jadi ini adalah sekitar 3 tahun setelah kematian Sarah. Dan ini adalah suatu pasal yang sangat indah sekali, membicarakan tentang banyak hal, ya. Ini adalah pasal yang indah yang berbicara mengenai pernikahan. Ini adalah pasal yang indah yang berbicara mengenai gambaran hubungan antara Allah, ya, Yesus Kristus dengan orang-orang percaya. Dan ini juga adalah suatu pasal yang sangat indah tentang tangan penyertaan Tuhan atas kehidupan orang percaya melalui doa. Dan semua poin-poin ini akan kita bahas pada malam ini, saudara kasih Tuhan. Ini adalah suatu pasal yang sangat indah yang berhubungan dengan pernikahan. Ini yang pertama ingin saja kita lihat, ya. Dalam pasal ini Abraham memikirkan tentang Ishak anaknya. Dia sudah berumur 40 tahun. Tetapi perhatikan saudara yang kasih Tuhan bahwa walaupun sudah berumur 40 tahun, rupanya Ishak bukan terburu-buru ingin menikah, ya. Bahkan dia masih dengan tenang saja membiarkan urusan pernikahan ini untuk diserahkan ke tangan ayahnya, saudara yang kasih Tuhan. Nah, tentu zaman sudah agak sedikit berbeda, ya. Kita hari ini tentu tidak terbiasa dengan pernikahan yang dijodohkan oleh orang tua, ya. Tetapi saya rasa saudara yang kasih Tuhan, prinsip-prinsip tetap sama, yaitu bahwa biasanya orang tua memiliki andil yang sangat penting di dalam pernikahan seseorang, ya. Mereka biasanya lebih bijaksana, mereka biasanya lebih berpengalaman, ya. Mereka bisa melihat dengan mata yang lebih jeli mengenai pasangan hidup atau calon pasangan hidup. Oleh karena itu, orang muda yang ingin mencari pasangan hidup, saudara yang kasih Tuhan, kalau dia bijaksana, tentunya dia akan sangat-sangat mempertimbangkan kata-kata orang tuanya atau kata-kata orang-orang yang lebih berpengalaman daripadanya. Tetapi bagaimana jikalau orang tuanya katakanlah orang yang tidak percaya Tuhan? Oh, saudara yang kasih Tuhan, maka ada baiknya dia meminta pendapat atau nasihat dari seorang bapak rohani, saudara yang kasih Tuhan. Apakah itu gembala sidangnya? Dia bisa berkonsultasi kepada gembala sidangnya, dia bisa membawa masalah itu kepadanya, ya. Dan ini adalah satu hal yang harus dilakukan oleh orang percaya sebenarnya, harus dibiasakan menjadi suatu kebiasaan yang baik, bahwa dalam keputusan-keputusan besar dalam hidup ini tidak ada salahnya jikalau Anda berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin rohanimu, ya. Terutama jikalau anggota keluarga atau bapak ibumu sendiri adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi berbahagia sekali orang yang memiliki orang tua yang sungguh-sungguh beriman, ya. Bahkan mungkin bukan saja beriman tetapi kuat di dalam Tuhan, ya. Maka nasihat mereka sungguh patut untuk dicamkan, saudara yang kasih Tuhan. Nah, demikian kita lihat seorang Ishak di sini. Dan kita melihat Abraham juga aktif mencarikan istri bagi anaknya. Dan bagi bapak ibu yang sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, ya, bukan lagi zamannya kita menentukan pasangan anak kita, tetapi tentu sebagai orang tua juga harus aktif berperan, ya, memberikan nasihat, memberikan dukungan, memberikan masukan, ya. Bahkan sejak kecil sudah menanamkan nilai-nilai kepada sang anak sehingga pada saat dia menikah dia siap untuk baik itu untuk memilih pasangan maupun untuk menjalani bahtera rumah tangga. Yang kita lihat di sini satu hal yang menjadi suatu poin yang begitu indah menurut saya adalah bahwa Abraham ketika dia ingin mencari istri bagi Ishak anaknya, dia pertama-tama menyuruh hambanya untuk mencari dari antara sanak keluarganya. Coba kita lihat di dalam ayatnya yang keempat, ya, atau ayat yang ketiga. Dia menyuruh hambanya untuk bersumpah bahwa dia tidak akan mengambil untuk anakku, katanya, seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Satu hal yang penting sekali untuk kita perhatikan adalah bagaimana Abraham tidak sembarangan dalam memilih pasangan hidup bagi anaknya Ishak. Dan memang, saudara kasih Tuhan, bagi kita orang Kristen yang memiliki konsep bahwa menikah adalah sekali untuk seumur hidup, saudara kasih Tuhan, ini adalah suatu keputusan yang sangat penting sekali. Ini adalah suatu keputusan yang harus dilakukan, dipertimbangkan dengan masak-masak, ya. Ini adalah suatu keputusan yang harus harus memiliki kriteria yang jelas. Apa tuntunan firman Tuhan dalam hal ini? Nah, Abraham
sudah melihat bagaimana gaya hidup para perempuan-perempuan Kanaan yang di sekeliling dia, saudara. Dan dia tidak suka melihat mereka. Mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Mereka orang-orang yang tidak mengenal Allah yang benar. Dan Abraham ingin agar istri dari anaknya adalah seorang yang sudah mengenal Yehova, saudara yang Tuhan, yang mungkin sudah dibesarkan dalam keluarga yang mengenal Tuhan, ya. Yang mungkin imannya mungkin tidak sekuat Abraham, tapi minimal dia kenal dengan Yehova. Oleh karena itu Abraham menyuruh anaknya harus menikah dengan salah seorang dari sanak keluarganya, saudara. Nah, kita pun demikian, ya. Kita juga harus memilih seseorang. Firman Tuhan menasihatkan atau memerintahkan kepada setiap orang percaya bahwa dia harus memilih seseorang yang, ya, adalah orang percaya, yang adalah saudaranya seiman, saudara Tuhan. Jadi Ishak diharuskan untuk menikahi seorang sanak keluarga. Kita pun sebenarnya diharuskan untuk menikahi seorang sanak keluarga, tapi yang dimaksud adalah sanak keluarga rohani. Kita harus menikahi seorang dari antara saudara-saudari seiman kita, saudara Tuhan, yang termasuk dalam keluarga besar Allah, ya. Coba kita buka di dalam 2 Korintus, saudara. Ayat firman Tuhan yang begitu jelas di sini, ya. 2 Korintus, ya, pasalnya yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, saudara Tuhan, ya. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 berbunyi, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Saudara, di sini dikatakan janganlah kita menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Tuhan melarang orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus untuk menikah dengan orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Oh, saudara, ini adalah satu perintah yang sangat penting. Kalau saja orang Kristen mau taat kepada perintah ini, maka segala macam permasalahan bisa terhindarkan, ya. Mungkin ada orang yang berdalih, saya bisa menangkan dia menjadi orang Kristen. Mungkin dia sudah melihat ada orang yang menjadi contoh, saudara. Ada orang yang menikah, dia belum percaya Tuhan, tetapi kemudian lambat laun dia percaya Tuhan, pasangannya. Oh, saudara Tuhan, ini adalah taktik yang sangat berbahaya dan bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam pengertian ini adalah taktik yang melawan hikmat Allah, ya. Memang ada orang yang setelah menikah belakangan bisa percaya Tuhan, tetapi apakah semuanya, saudara Tuhan, ya? Apakah bahwa dia akan percaya Tuhan setelah itu? Bagaimana kalau tidak? Jauh lebih banyak lagi orang yang setelah menikah lalu pasangannya tidak mau percaya Tuhan, saudara Tuhan, ya. Dan Alkitab mengatakan ini adalah suatu perintah dari Tuhan bahwa kita harus mencari seseorang dari antara sanak keluarga kita rohani, dari keluarga Tuhan. Abraham merasa bahwa ini adalah hal yang begitu penting sehingga dia menyuruh hambanya bersumpah. Dan sumpahnya cukup lucu, dia disuruh menaruh tangannya, katanya, di bawah pangkal pahanya. Dan ini sebenarnya merupakan suatu simbol bahwa ini adalah sumpah yang sangat penting, dan posisi tangan sang hamba ini diletakkan di dekat organ reproduksi pria, saudara Tuhan, untuk menunjukkan bahwa hal ini berhubungan dengan garis keturunan, ya. Hal ini berhubungan dengan janji juga, janji akan seorang keturunan yang telah Tuhan berikan kepada Abraham dan keturunannya. Nah, akhirnya hamba itu berjanji, saudara Tuhan, ya. Hamba itu berjanji. Siapa hamba ini tidak disebutkan bagi kita, dan disinilah saya mengajak kita melihat poin kedua atau hal kedua yang dibicarakan dengan cukup menarik dalam pasal yang ini, yaitu mengenai bahwa pasal ini melambangkan atau merupakan satu gambaran, suatu tipologi yang indah antara hubungan kita dengan Tuhan. Abraham di sini bisa kita lihat menggambarkan Allah Bapa, saudara Tuhan, ya. Abraham cocok sekali menggambarkan Allah Bapa karena Allah Bapa adalah Bapa yang rela mengutus anaknya tunggal untuk mati bagi kita. Abraham adalah juga Bapa yang rela untuk membiarkan anaknya mati untuk Tuhan, saudara Tuhan, ya. Dan Ishak kita lihat merupakan tipologi atau gambaran dari Yesus Kristus, ya. Ini sangat indah sekali. Ishak pernah dikorbankan di atas Gunung Moria oleh Abraham, menggambarkan Yesus Kristus.
yang akan mati berkorban bagi manusia. Ishak juga adalah gambaran dari Yesus Kristus yang mencari seorang mempelai, saudara kasih Tuhan, yang menantikan seorang mempelai, ya. Coba kita lihat di dalam beberapa ayat Alkitab, ya. Kita buka 2 Korintus misalnya, ya. 2 Korintus pasal 11 ayatnya kedua, ya. 2 Korintus 11 ayat 2 berbunyi, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi Kristus, ya, adalah mempelai laki-laki, dan kita orang-orang percaya pada zaman gereja adalah mempelai wanitanya, ya. Nah, kita diibaratkan dengan Ribka, saudara kasih Tuhan, ya. Ribka cocok sekali. Nanti kita akan baca siapa itu Ribka, ya. Tetapi sampai saat ini kita akan lihat bahwa Ishak adalah tipologi atau gambaran yang cocok akan Yesus Kristus, ya. Sebagaimana Ishak adalah juga ahli waris dari segala yang dimiliki oleh Abraham, demikian juga Yesus Kristus adalah ahli waris dari segala yang dimiliki oleh Allah Bapa, ya. Bagaimana Ishak itu adalah seorang anak tunggal, ya. Demikian juga Ishak adalah anak tunggal Abraham pada waktu itu. Jadi kita lihat, ya, ada banyak sekali persamaan. Nah, bagaimana dengan sang hamba, saudara Tuhan? Hamba yang diutus oleh Abraham di sini tidak diberi nama, ya. Kita tidak diberitahu siapa namanya. Tentunya ini adalah hambanya yang paling setia, yang paling dapat dia percayai, ya. Kalau misalnya Eliezer, ya, hambanya yang pernah Abraham hampir berpikir bahwa dialah yang akan menjadi ahli warisnya, Eliezer, ya. Kalau dia masih hidup, tentunya hamba ini adalah Eliezer, tapi kita tidak tahu apakah Eliezer masih hidup atau tidak, dan pasal 24 ini tidak memberitahukan kepada kita siapa hamba itu, ya. Hamba itu tidak pernah menyebutkan namanya, saudara kasih Tuhan, dan ini merupakan gambaran yang cocok dengan Roh Kudus, saudara kasih Tuhan, ya. Hamba tersebut tidak menyebutkan namanya karena dia memang berada dalam suatu misi, bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia berada dalam misi bagi tuannya Ishak, saudara kasih Tuhan, ya. Dia datang atas nama Ishak, bukan atas nama dirinya sendiri. Dan mengapa ini merupakan gambaran yang cocok dengan Roh Kudus, ya? Coba kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 dulu, ya. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ya. Ayatnya yang ke-26, saudara kasih Tuhan, ya. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-26 berbunyi demikian, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus diutus oleh Bapa. Demikian juga sang hamba ini diutus oleh Yesus Kristus. Coba kita buka dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, ya, masih di dalam Injil Yohanes. Kita tinggal buka beberapa halaman sampingnya. Pasal 16 ayatnya yang ke-13 dan yang ke-14, ya. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13 dan yang ke-14. Ini Alkitab saya agak lengket. Oke, yang saya bacakan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jelas sekali di sini dikatakan bahwa Roh Kudus, atau disebut Roh kebenaran di sini, tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, ya. Dia tidak memuliakan dirinya sendiri, dia datang untuk memuliakan Yesus Kristus, ya. Demikian juga sang hamba di sini, tipologi dari Roh Kudus, ya, datang untuk memuliakan Ishak, atau untuk dia datang atas nama Ishak, saudara kasih Tuhan. Dia datang untuk mencari istri buat Ishak, ya. Nah, tipologi hamba di sini bukan berarti bahwa Roh Kudus itu inferior atau berada di bawah kedudukan Allah Bapa atau Allah Anak, ya. Sebenarnya Tritunggalan itu sama semuanya, saudara kasih Tuhan. Ketiga-tiganya adalah satu, ya. Dan ini hanyalah gambar atau tipologi saja. Maka dia digambarkan dengan seorang hamba di sini, ya.
Oke, jadi ini gambaran yang indah sekali ya. Nah, coba kita lihat lagi ayat 10 hingga ayatnya yang ke-21 sekarang dari Kejadian pasal yang ke-24. Kejadian 24 ayat 10 hingga ayat 21. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya, serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan timbanya lah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Saudara, ini adalah satu bagian yang sangat indah sekali dari firman Tuhan. Ketika hamba itu selesai untuk meminta atau bersumpah kepada Abraham, dia segera berangkat. Dan kita melihat di sini sikap dari hamba ini yang luar biasa, saudara kasih Tuhan. Pertama, kita melihat dia adalah hamba yang bertanggung jawab, ya. Dia tidak menunda-nunda keberangkatannya. Ketika dia mendapat tugas dari tuannya, dia segera pergi, saudara, ya. Di samping itu, dia juga adalah hamba yang benar-benar memikirkan kebaikan tuannya, ya. Banyak hamba yang melakukan tugas hanya karena sekedar disuruh, saudara kasih Tuhan, ya. Jadi tugasnya itu dilakukan dengan cara bagaimana dia tidak peduli. Yang penting dia disuruh, dia mau lakukan, ya sudah, beres, ya. Berbeda dengan hamba ini, hamba yang sangat baik, hamba yang setia adalah hamba yang dia ingin melakukan tugas itu dan ingin melakukannya dengan baik. Dia ikut ambil peduli dengan urusan tuannya, ya. Oleh karena itu hamba ini ikut berpikir dengan Abraham. Tadi di ayat 1 sampai ayat 9 kita baca bagaimana dia mengantisipasi berbagai situasi, ya. Dia sudah tanya duluan, bagaimana kalau orang itu tidak mau datang? Bolehkah aku bawa Ishak ke sana? Jadi ini hamba yang benar-benar hatinya turut dalam misinya, ya. Ingat bahwa zaman itu tidak ada handphone, saudara kasih Tuhan. Tidak bisa nanti sampai ke Mesopotamia lalu timbul situasi begini, timbul situasi begitu. Wah, tunggu sebentar ya, saya telepon dulu Tuan saya Abraham. Tidak bisa seperti itu, saudara kasih Tuhan, ya. Hamba ini menunjukkan dia hamba yang penuh perhatian. Dia sudah memikirkan bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, ya. Dan kita melihat bagaimana dia tidak menunda-nunda. Dia adalah hamba kepercayaan Abraham. Dia segera pergi. Kita tidak diberitahu tentang perjalanan dia ke daerah Ur-Kasdim itu, ke arah Mesopotamia, ya, ke kota Nahor, tetapi itu adalah perjalanan yang panjang, ya, sekitar 500 mil, saudara kasih Tuhan, ya, dari Kanaan ke Mesopotamia. Tentu saja itulah mengapa Abraham tidak pergi sendiri mencari seorang istri bagi Ishak anaknya. Dia mungkin sudah terlalu tua untuk melakukan perjalanan yang sejauh itu. Nah, akhirnya saudara kasih Tuhan, dia sampai juga ke kota Nahor, ya. Dan akhirnya sampai di sana barulah dia sadar bahwa pekerjaan yang besar baru saja dimulai, ya. Kini dia harus menemukan seorang gadis sebagai istri dari tuan mudanya, ya. Dan sadar akan suatu tugas yang begitu berat, maka dia rupanya adalah hamba yang sangat beriman. Dia segera berdoa kepada Tuhan. Ini adalah hal yang berikutnya yang saya ingin ajak kita lihat mengenai pernikahan, saudara yang kasih Tuhan. Suatu pernikahan yang baik yang dalam Tuhan haruslah pernikahan yang
bukan hanya cocok dengan kriteria Tuhan, tetapi yang mengikut sertakan Tuhan, yang meminta pertolongan Tuhan, meminta andil campur tangan Tuhan bagi kita untuk memilih saudara kasih Tuhan ya. Terlalu banyak orang hari ini memaksakan kehendaknya bagi Tuhan ya. Jangankan mau ikut Tuhan ya, yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan firman-Nya bahwa itu tidak boleh. Orang yang tidak percaya itu pun dilanggar saudara kasih Tuhan. Tetapi kita lihat di sini bagaimana orang yang beriman ya melibatkan Tuhan, apalagi dalam keputusan yang begitu penting dalam hidup ini. Dan hamba ini dia berdoa, saudara, jika Anda sedang mencari pasangan hidup, maka Anda membawanya dalam doa kepada Tuhan ya. Dan kita melihat hamba ini berdoa ya. Nah, ini yang satu hal yang perlu dilakukan oleh setiap orang percaya, saudara. Dan kita lihat bahwa doa oleh hamba ini bukan yang asal-asalan, saudara, tapi doa yang juga berdasarkan prinsip-prinsip atau apa yang kita lihat diminta oleh hamba ini adalah sesuatu yang sangat masuk akal, saudara. Mungkin dia berpikir dalam hatinya, gadis seperti apakah yang cocok untuk anak tuanku itu ya. Tentu dia berpikir bahwa selain bahwa dia harus dari keluarganya ya, tentunya yang sudah percaya kepada Tuhan juga ya. Mungkin dia berpikir tentang kriteria bahwa gadis itu harus baik hati ya. Selain baik hati, gadis itu harus rajin ya. Dia tidak boleh mentang-mentang akan menikah dengan orang kaya lalu dia akan menjadi orang yang malas-malasan. Tidak boleh demikian. Dia harus orang yang rajin ya. Dia harus orang yang baik hati ya. Dan berpikir tentang hal itu saudara yang kasih Tuhan, tentunya sang hamba ini akhirnya memutuskan bahwa salah satu cara untuk mengetes hal itu adalah jikalau dia minta minum dari gadis itu. Dan gadis yang baik hati tentunya akan memberikan air kepadanya ya. Dan tentunya dia berdoa dari sekian banyak gadis, tentu ada satu hal yang Tuhan bisa bantu, yaitu kalau misalnya gadis itu berkata, baiklah, kepada unta-untamu juga aku beri minum, maka karakter gadis itu sungguh-sungguh adalah karakter yang begitu baik. Dan saudara yang Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan menjawab doa hamba itu, saudara yang Tuhan. Dikatakan bahkan ya, sambil ketika dia masih berdoa, itu doanya itu sudah terjawab, saudara yang Tuhan ya. Doanya sudah terjawab. Coba kita bandingkan ya. Kita lihat tadi ayat yang ke-15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka ya. Datang Ribka. Coba kita bandingkan dengan Yesaya. Kita lihat Yesaya pasalnya yang ke-65 ya. Ayatnya yang ke-24, saudara. Ini adalah apa yang Tuhan katakan. Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Oh, saudara kasih Tuhan, luar biasa. Ini adalah penggenapan akan hal itu ya. Sebelum ya kita katanya memanggil, Tuhan sudah menjawab ya. Kadang-kadang jawaban dari doa kita sudah Tuhan persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya, katanya ya. Dan Tuhan yang Maha tahu tentunya tahu apa yang kita perlukan jauh sebelum kita memintanya. Seringkali ya, coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 139. Mazmur 139 ayat yang keempat. Sini dikatakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan ya. Jadi sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi jelas sekali Tuhan sudah tahu dan Tuhan bisa menjawab doa-doa kita. Oleh karena itu saudara, kita dapatkan Tuhan adalah Tuhan yang sangat rindu untuk menjawab doa kita. Bahkan Tuhan lebih rindu menjawab doa kita daripada kita rindu untuk meminta kepadanya ya. Nah, kadang-kadang memang kita tidak segera menerima apa yang kita doakan ya. Mengapa? Karena mungkin hal itu tidak baik bagi kita. Ada timing yang lebih tepat, saudara kasih Tuhan. Jadi ketahuilah, kalau kita meminta di dalam kehendak Tuhan, saudara, kita pasti mendapatkannya dalam waktu Tuhan ya. Dan kalau itu baik untuk didapatkan segera, Tuhan akan segera lakukan. Tuhan tidak menunda-nunda. Tuhan bukan seperti seorang bapak yang kejam yang sengaja menggojlok anaknya, tunggu dulu sebentar ya, diberikan pada saat-saat terakhir. Bukan seperti itu. Tuhan rindu untuk memberikan kepada kita ya. Dan karena itu ya,
kita baiklah meminta kepadanya. Tentu kita meminta di dalam kehendaknya, saudara yang kasih Tuhan, ya. Nah, coba kita lihat sekarang masih dalam Keluaran pasal yang ke-24, ya, Ribka tiba-tiba muncul, saudara yang kasih Tuhan, ya. Ini satu hal yang mengesankan tentang Ribka, bahwa dia menjadi orang pertama yang turun ke mata air, ya. Dia orang rajin, ya, dia orang yang baik hati. Dia tidak suka mejeng di mall pada saat itu, saudara yang kasih Tuhan. Tentu dia tidak akan bertemu dengan calonnya pada saat itu. Jadi ini merupakan suatu pelajaran bagi kita, yaitu sebenarnya kita jangan perlu terlalu khawatir tentang pasangan hidup kita. Kita hanya perlu menyerahkannya kepada Tuhan, dan kita perlu melakukan pekerjaan kita atau tanggung jawab kita sebagaimana biasanya, ya. Ribka, ya, tanggung jawab dia untuk mengambil air setiap hari, dan dia melakukannya, saudara Tuhan. Dan Tuhan justru memberkati kesetiaannya itu dengan mempertemukan dia dengan calonnya, ya. Demikian juga orang percaya, ya. Kalau kita setia pada apa yang harusnya kita lakukan, setia dalam pelayanan, setia dalam tanggung jawab kita, semua jenis tanggung jawab kita, ya. Kita bukan saking gila mau cari pasangan hidup sampai kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Sampai kita jadi seperti orang bingung, ya, yang entah mau ngapain. Bukan seperti itu orang percaya, saudara. Tidak boleh seperti itu. Nah, kita lihat Ribka, ya. Dia akhirnya bisa bertemu dengan hamba itu, dan hamba itu memperhatikan sambil Ribka melakukan semua yang telah dia doakan tadi. Kita lanjutkan pembacaan kita sekarang dari ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-33, ya. Ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor." Lagi kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini." Berlarilah gadis itu serta menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang bunyinya, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu dan berkata, "Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu." Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang-orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silakan." Baik, saudara Tuhan, kita lihat hamba itu tentunya sangat terkejut, ya, ketika pada wanita pertama yang dia cobai, ya, dengan doanya itu ternyata memberikan respon yang positif, ya. Saya katakan kepada Anda bahwa memberi minum 10 unta yang haus itu bukan pekerjaan gampang, saudara Tuhan, ya. Kita tahu unta mampu minum air banyak sekali, tapi Ribka, seorang gadis yang cantik, sangat cantik katanya, ya, yang umurnya mungkin dilihat oleh hamba ini cocok untuk Ishak, ya. Dan lebih daripada itu, yang ternyata sedang melakukan seperti yang dia doakan. Nah, tentu hamba ini sangat excited, ya. Tentu hamba ini sangat terkesan, ya, dan dia pasti sangat berharap-harap dalam hatinya sambil dia berdoa terus kepada Tuhan, sambil dia menyaksikan Ribka mengisi palungan tempat minum unta-untanya, ya. Dan setelah dia minum, ya, segera dia berikan kepadanya, ya, anting-anting emas dan sebagainya, dan dia bertanya, "Anak siapakah engkau?" katanya, ya. Dan betapa terkejutnya dan betapa senangnya hamba itu tentunya ketika dia berkata, "Aku adalah anak dari Betuel," ya, katanya, "Ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor." Dan saking sukacitanya hamba itu sehingga dia harus segera memuji Tuhan, dia segera sujud menyembah, saudara yang kasih Tuhan. Dan dia berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu." Dan
Ribka yang mendengar kata Abraham, saudara yang kasih Tuhan, tentu Ribka sudah pernah mendengar tentang Abraham, ya, sanaknya, ya, paman, ya, bukan hanya sekedar paman, tetapi kakek pamannya yang legendaris mungkin, ya, yang mungkin dia dengar sangat kaya sekali, dan ini adalah hambanya, saudara yang kasih Tuhan, sedang ada di sana. Maka segera Ribka berlari ke rumah, apalagi dia terkesan dengan anting-anting emas dan gelang yang diberikan oleh hamba itu kepadanya. Dan segera katanya Laban berlari keluar untuk mendapatkan orang itu. Nah, kita tahu belakangan bahwa Laban ini orang yang cukup licik, dia orang yang sangat banyak mengejar harta, jadi mungkin dia terkesan dengan gelang dan anting-anting yang diberikan oleh hamba itu, sehingga dia segera keluar. Dan satu hal yang menarik adalah di mana Betuel, saudara kasih Tuhan. Ya, Betuel tidak ada sama sekali dalam perikop ini. Kemungkinan mungkin Betuel entahkah sudah meninggal atau mungkin dia sudah begitu tuanya sehingga dia tidak mampu lagi untuk menjalankan fungsi sebagai kepala keluarga, sehingga yang banyak kita lihat adalah Laban yang banyak mengurus permasalahan keluarga, ya. Dan dia berkata di situ, ya, dia mengundang dia masuk, katanya. Dia berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Dan disuruh masuk unta-untanya. Mereka membasuh kakinya, ya, zaman itu memang perlu karena jalanan yang begitu kotor, ya, dan sepatu juga tidak seperti hari ini, jadi mereka membasuh dan segera makanan dihidangkan. Tetapi saudara kasih Tuhan, walaupun biasanya pembicaraan penting dilakukan setelah makan, tetapi untuk kasus yang satu ini, hamba itu berkata, tidak, saya tidak mau makan sebelum saya menyelesaikan tugas saya memberitakan pesan saya. Ya, tentu saudara kasih Tuhan, dalam suasana hati yang sedemikian exciting, ya, sedemikian luar biasa indah, saudara kasih Tuhan, hamba ini tidak tahu harus bagaimana. Dia sebelum dia makan, dia harus tahu, ya, kalau misalnya keluarga Laban menerima lamarannya, tentu dia bisa makan dengan sukacita. Dan kalau tidak diterima, maka makanan seenak apapun yang dihidangkan, maka itu bukan lagi makanan yang sedap baginya. Oleh karena itu dia merasa bahwa dia harus membawa pesannya ini terlebih dahulu, saudara. Coba kita lanjutkan sekarang ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-49. Ayat 34 sampai 49. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham, Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuannya segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikuti aku, tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumnya dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Ya, saudara kasih Tuhan.
Luar biasa sekali di sini kita dapatkan, ya. Hamba ini menceritakan kembali kepada keluarga Laban, keluarga Ribka, tentang apa yang terjadi. Dan bagi kita mungkin ini semacam pengulangan, ya. Tetapi kita bisa merasakan ketegangan, kita bisa merasakan sukacita, kita bisa merasakan keseruan yang tentunya melanda Ribka ketika dia mendengar kata-kata ini pertama kalinya, tentang bagaimana sang hamba ini mendeskripsikan Ishak, ya, yang atas nama siapa sedang melamar dirinya, ya. Bagaimana dia mendengarkan dengan hati-hati, ya, tentang Abraham, tentang keluarga barunya, ya, yang akan menjadi keluarganya, ya. Dan kita melihat, ya, ini luar biasa sekali. Dan hamba ini mengetengahkan beberapa hal, ya. Dalam suatu lamaran tentunya pantas bagi hamba ini untuk mengutarakan tentang status ekonomi dari Ishak, Abraham, yang dia katakan sudah sangat diberkati Tuhan. Dan hamba yang setia ini tidak mengatakan bahwa itu adalah karena kehebatan Abraham, tetapi karena Tuhan yang memberkati. Kemudian dia juga memberitahukan bahwa Ishak lahir pada masa tua Sarah istrinya, sehingga umurnya cocok dengan Ribka, ya. Kemudian dia memberitahu bahwa Ishak adalah ahli waris tunggal dari segala harta Abraham, ya. Dan ini sekali lagi seperti kita lihat tadi, tipologi dari Yesus Kristus yang adalah ahli waris segala yang dimiliki oleh Allah Bapa. Dan kita sebenarnya adalah ahli waris bersama-sama dengan Kristus, karena kita adalah mempelai Kristus dengan Tuhan, ya. Ribka yang sedang dipinang ini tentunya juga akan menjadi ahli waris segala yang dimiliki oleh Ishak, ya. Dan dia bercerita tentang sumpah yang dia ambil, dia bercerita tentang perjalanannya, dia bercerita tentang doanya, dan bagaimana Ribka cocok atau benar-benar sesuai dengan yang dia doakan itu. Dan satu hal, saudara yang kasih Tuhan, yang kita lihat di ayat yang ke-48, dikatakan ayat yang ke-48, kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuhanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar. Oh, saudara kasih Tuhan, Tuhan menuntun dia di jalan yang benar. Dia sedang berada di jalan yang benar dan Tuhan menuntun dia. Itu bahasa Ibraninya kira-kira seperti itu. Aku sedang berada di jalan yang benar dan Tuhan menuntun aku. Oh, saudara kasih Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, jikalau kita melakukan kehendak Tuhan, sebagaimana kita tahu kehendak itu, tidak ada melanggar perintah-perintahnya, tidak ada lari dari perintah-perintahnya, maka Tuhan akan memimpin kita, saudara kasih Tuhan. Coba kita lihat beberapa ayat yang penting dalam Mazmur, ya. Pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-5. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Tuhan meminta kita untuk percaya kepadanya. Dan demikianlah hamba itu menyampaikan kepada Ribka terutama dan kepada keluarganya tentang pinangan yang dia bawa. Dan seperti itu juga Roh Kudus, ya, bekerja di hati kita untuk membawa kita kepada Kristus dengan Tuhan. Roh Kudus, ya, bekerja dalam hati kita melalui Injil yang diberitakan, menyampaikan kepada kita tentang pribadi Yesus Kristus yang begitu indah, menyampaikan kepada kita tentang pribadi Yesus Kristus yang terindah dari semua. Dan bagaimana hamba ini tentunya menggambarkan kepada Ribka tentang segala hal yang positif tentang tuannya Ishak, ya. Demikian juga Roh Kudus menarik kita kepada Kristus dengan Tuhan. Dan adalah keputusan kita setelah itu apakah kita mau menerimanya atau tidak, ya. Kalau kita menerimanya, kita akan menjadi mempelainya, ya, di surga nanti. Kalau kita menolaknya, maka kita terhilang selama-lamanya. Kita lihat sekarang ayatnya yang ke-50, ya, sampai ayatnya yang ke-61, ya. Ayat 50 sampai 61 berbunyi demikian. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran, dan memberikan semuanya itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu, makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya, sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara
Ribka berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Iya, saudara Tuhan. Jadi kita lihat di sini cerita yang dibawakan oleh sang hamba sedemikian kental dengan tangan penyertaan Tuhan, ya. Sedemikian mencolok, ya, bahwa ini semua adalah tangan penyertaan Tuhan, sehingga baik Laban maupun Betuel, ya. Jadi kita lihat Betuel masih hidup di sini, tapi kemungkinan dia tidak aktif lagi sebagai kepala keluarga, apakah karena sakit atau karena lain sebagainya. Mereka harus menyerah kepada tangan campur tangan Tuhan dan berkata, ya, semua ini sudah terjadi demikian, ya, kami tidak bisa melihat apa-apa, ya. Dan mereka mengatakan, oke, silakan, ya, bawalah dia. Dan mungkin kita sedikit terkejut, ya, bahwa Ribka tidak ditanyai pendapat, ya. Tetapi mungkin Ribka dari tampangnya saja sudah kelihatan mungkin bahwa dia setuju dengan Tuhan, ya. Di ayat 51, lihat Ribka di depanmu, dan belakangan kita tahu bahwa Ribka memang mau untuk pergi bersama dengan orang itu, ya. Dan dikatakan, ya, segera sesudah mendengar itu, hamba itu sujud menyembah kepada Tuhan. Sebagaimana Abraham pasti menyembah kepada Tuhan, demikian juga hamba itu menyembah kepada Tuhan ketika dia mendengar tentang suksesnya misi yang telah dia bawa. Dan kemudian dia segera mengeluarkan segala macam perhiasan emas, perak, pakaian kebesaran, ya, semuanya diberikan kepada Ribka dan kepada ibunya dan saudaranya, ya. Kenapa tidak diberikan kepada ayahnya? Ya mungkin pemberian kepada ibunya itu sudah sekaligus pemberian kepada ayahnya, saudara, ya. Akhirnya mereka bermalam di situ, dan kita lihat keesokan harinya dia bangun, ya. Dan alangkah terkejutnya tentunya keluarga Ribka bahwa saat itu juga sang hamba tersebut minta untuk dilepas atau minta untuk pulang, saudara, ya. Tentu wajar saja jikalau mereka sedikit keberatan dan memintanya untuk tunggu 10 hari lagi, ya. Bayangkan, ya, baru setengah hari yang lalu, ya, mereka mengenal orang ini, muncul entah dari mana, ya. Dan tentunya mereka tahu bahwa jikalau mereka melepas Ribka, ya, kemungkinan besar mereka tidak akan bertemu lagi dengan Ribka sampai dengan waktu yang sangat lama, atau bahkan mungkin tidak akan bertemu seumur hidup, saudara, karena jarak yang demikian jauh. Abraham saja yang pergi ke tanah Kanan tidak pernah mereka lihat lagi, ya. Tetapi hamba ini, saudara kasih Tuhan, walaupun terdengar insensitif atau tidak sensitif dengan apa yang diperlukan oleh keluarga itu, ya, dia tetap bersikukuh bahwa memang sebaiknya dia langsung berangkat, katanya. Alasannya adalah, janganlah tahan aku, katanya, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Walaupun pada awalnya terdengar tidak sensitif, tetapi ini adalah tindakan yang benar, saudara kasih Tuhan, ya. Ketika suatu keputusan telah dibuat, ya, maka tidak ada lagi alasan sebenarnya untuk berlama-lama, ya. Toh ditunggu 10 hari lagi pun, ya, tidak akan membuat perpisahan itu lebih mudah, ya. Toh ditunggu sekian lama lagi pun tidak akan membuat mereka lebih mudah melupakan Ribka. Bahkan mungkin 10 hari itu bisa menjadi waktu yang canggung, di mana bisa timbul salah paham dan lain sebagainya antara Ribka dengan keluarganya, ya. Lebih baik mereka membiarkan dia pergi dengan kenangan mereka yang masih sangat indah pada saat ini, ya. Dan tidak perlu menunda-nunda. Demikian juga kita, saudara Tuhan, ketika kita ditarik oleh Roh Kudus untuk datang kepada Kristus, keputusan kita janganlah ditunda-tunda, saudara Tuhan, ya. Penundaan keputusan bisa saja berbuah kepada tidak jadinya diambil keputusan itu, ya. Dalam 10 hari entah apa yang bisa terjadi, ya. Hamba itu ingin memastikan bahwa keputusan itu segera dilaksanakan. Ini suatu gambaran, saya katakan tadi, bahwa di dalam hal keselamatan kita disuruh untuk berlari berpaling kepada Kristus.
percaya kepada Kristus yang telah menebus semua dosa kita, bahwa kita sudah ditebus dosanya oleh Yesus. Kita diminta untuk percaya kepadanya tanpa menunda-nunda, ya. Tidak perlu kita menunggu barang berapa hari lagi, tapi segera kita lakukan. Itulah yang Tuhan inginkan, saudara kasih Tuhan, ya. Dan kita lihat di sini Ribka bilang dia mau, dan Ribka merupakan tipologi yang indah tentang jemaat atau orang-orang percaya pada zaman ini, saudara. Di mana dia adalah seorang wanita yang perawan, katanya tidak pernah mengenal laki-laki, ya. Dia suci, artinya demikian juga jemaat diharapkan menjadi perawan suci bagi Kristus, saudara kasih Tuhan, tidak terlibat dalam penyembahan berhala, zina-zina rohani, saudara kasih Tuhan, ya. Dan Ribka tidak pernah melihat Ishak, tapi dia rela untuk datang kepada Ishak, saudara. Demikian juga orang percaya yang beriman kepada Kristus tanpa pernah melihat Kristus secara fisik, ya. Kita percaya kepada apa yang Roh Kudus catatkan tentang Kristus di dalam firman-Nya. Kita beriman akan hal itu, dan kita rela untuk segera datang kepadanya untuk menempuh perjalanan yang jauh. Kita rela untuk meninggalkan segala latar belakang kita, segala kehidupan kita yang lama, ya. Demi Kristus, saudara kasih Tuhan. Seperti Ribka juga rela meninggalkan kota kelahirannya demi tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kita harus rela meninggalkan dunia ini dan segala kejahatannya, segala dosa-dosa kita demi kita datang kepada Kristus. Sungguh suatu tipologi yang luar biasa. Dan akhirnya Ribka mau pergi dan mereka berkemas, saudara kasih Tuhan, dan mereka berangkat. Ayat yang ke-62 sampai ayat yang ke-67. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Laheroi, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Ishak juga tidak tinggal diam. Dia pergi, ya, menjelang senja. Dia keluar untuk berjalan-jalan di padang, saudara yang kasih Tuhan, dan indikasinya adalah dia keluar untuk berdoa, saudara yang kasih Tuhan, ya. Dia keluar untuk mengantisipasi, mungkin dia sedang pikirannya juga sedang berpikir tentang misi yang diemban oleh hamba itu, saudara yang kasih Tuhan, ya. Dalam bahasa aslinya dikatakan Ishak pergi keluar untuk bersaat teduh, ya. Jadi dia berdoa, dia menghabiskan waktu, dan lihat unta-unta itu datang, ya. Dan di atasnya, di bawahnya, ya, mempelainya, dan akhirnya mereka disatukan, saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah kisah yang indah, tetapi yang juga memiliki banyak makna teologis. Kita lihat bagaimana bukan hanya hamba itu yang berdoa, Ishak pun keluar untuk berdoa, dan Ribka yang melihat calon suaminya itu, dia sangat senang, dan Ishak mengasihi, katanya mengasihi Ribka istrinya itu. Baik, saudara yang kasih Tuhan, demikianlah pembahasan kita pada malam ini, dan saya Dr. Stephen Einstein Liao berharap untuk berjumpa dengan Anda kembali pada sesi berikutnya. Selamat malam dan Maranatha.